I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melani Fadilah, NIM akhir 041. Di sini saya akan mereview aplikasi Al-Qur'anul Karim demi memenuhi mata kuliah Tahrij Hadis. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store, App Store, atau di aplikasi lainnya yang ada di Android kalian ya. Kemudian mari kita buka. Banyak sekali fitur-fitur di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Pertama kita akan bahas resume recitation. Kita buka resume recitation ini ataupun bisa diartikan untuk melanjutkan bacaan. Ini merupakan fitur yang mempermudah setiap yang menggunakan aplikasi Al-Qur'anul Karim ini untuk mengingat halaman ataupun batas mana yang mereka baca sehingga tidak perlu lagi mengulang dari awal. Apabila kalian lupa kemarin kalian membaca surat apa, kalian bisa membuka resume recitation ini sebagai pengingatnya ya. Kemudian beralih ke Rashid bawahnya ya. Rashid ini merupakan fitur yang berisikan nama surat, kemudian ada pada ayat pertama dalam awal juz Al-Quran dan bookmarks sebagai penanda surah. Dan fitur ini juga mempermudah bagi orang yang tidak tahu nama surat ataupun juz keberapa, tetapi ingat lafaz ayat kemudian dia bisa beralih ke parah atau ayat awal juz sehingga dengan mudah bisa menemukan ayat ini berada di juz berapa dan surat apa. Bookmarks tadi yang ini ya. Yang ini bookmarks itu tadi apa sih? Bookmarks itu sebagai penanda surah ya ini. Kemudian kita beralih ke listen. Di Al-Qur'anul Karim ini juga ada fitur listen. Berarti kita bisa mendengar apa surah yang mau kita pilih untuk didengarkan. Misalkan ini ya surah Al-Fatihah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط Begitulah ya kira teman-teman. Kemudian kita beralih ke fitur topik ini ya. Topik ini merupakan meaning of Quran yang di dalamnya terkandung makna dari setiap surah ataupun surat ini membahas tentang topik apa. Fitur ini juga sangat membantu bagi para penafsir Al-Quran. Ini tuh sangat membantu bagi para penafsir. Kita buka. Tapi sayangnya ya fitur ini cuma bisa 3 bahasa gitu. Bahasa, kalau kita mau lihat translation-nya di sini ya teman-teman. Tapi sayangnya cuma bisa 3 bahasa, Urdu translation, English sama Hindi ya teman-teman. Bahasa Indonesia tidak tersedia. Kemudian kita akan bahas ke fitur tajwid. Ini bagi yang belum tahu tuh tajwid bisa belajar dari sini. Tapi masih bahasa Arab ya teman-teman, gak ada fitur bahasa Indonesianya. Sayang sekali. Kemudian ke advice. Advice ini memiliki arti menasehati. Terdapat nasihat penting dalam membaca Al-Quran yang sering terjadi salah paham dalam membaca harokat. Fitur ini masalah mana bacaan yang sering keliru dalam pembacaan harokat dan membenarkannya. Kayak ini nih, an'amtu alaihim. Biasa kan kebanyakan orang membacanya an'amtu alaihim, padahal aslinya tuh an'amta alaihim. Sering dalam keliruan pembacaan gitu. Fitur advice ini bisa membenarkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita ke stop sign. Ini ya teman-teman. Wow, rada rumit ya. Bahasa Arab semua ya teman-teman. Stop sign ini atau biasa dikenal sebagai tanda wakaf. Fitur ini menjelaskan mana tanda-tanda yang wajib berhenti diteruskan dan mana yang boleh dilakukan keduanya. Maksudnya tanda yang boleh berhenti dan boleh juga diteruskan. Ini tanda-tanda wakaf ya, tapi ini dalam bahasa Arab ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah ini
Nah, ayat as-sajadah ini merupakan fitur yang menunjukkan mana saja ayat sajadah yang terdapat di berbagai surah. Ini ya, ayat sajadah yang ada di berbagai surah ada di Al-Quran. Kita bisa lihat dari fitur as-sajadah ini ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja. Terus kita juga bisa mengganti tema, mau tema hitam atau putih ya teman-teman. Bisa berubah temanya. Kemudian setting juga bisa color tajwid ya, itu fitur bagi fitur-fiturnya ya. Bisa text font dan lain-lain gitu. Kalau go to, kalian mau nyari ayat berapa gitu. Kalau search pasti udah tahu kayak mau nyari surat apa, tinggal ketik di sini ya teman-teman. Aplikasi ini tuh bagus banget, tapi sayangnya tidak bisa ditranslasikan sebagai dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Cuma bisa dalam 3 bahasa, Urdu, Inggris, sama Hindi. Ini sangat membantu bagi orang yang belum fasih dan membaca Al-Quran, bisa menafsir juga. Mungkin ini saja ya teman-teman, sampai di sini saja review Al-Quranul Karimnya. Mungkin semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa diterapkan jika kalian ngerti ya sama bahasanya. Mungkin ini saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know